Oke, sudah lengkap semua ya? Sudah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sandrias selaku pembimbing 2, kemudian juga Pak Kurniawan dan Pak Danang selaku dosen penguji dari Saudara Hilma Ulinha. Pada hari ini, pada hari Kamis, tanggal 1 April tahun 2021, tepat pukul 10:12 waktu Indonesia Barat, eh, kita akan laksanakan sidang online atas nama mahasiswa Hilma Ulinuha dengan nomor induk mahasiswa 3616413111056 program studi agribisnis dengan judul tugas akhir yaitu peramalan harga cabai rawit menggunakan metode jaringan saraf tiruan micropropagation di Kabupaten Banyuwangi. Pertama, saya tanyakan terlebih dahulu kepada saudari Hilma Ulinuha apakah siap untuk menjalani sidang pada hari ini. Siap, Bapak. Oke, selanjutnya nanti dalam menjalani sidang pada hari ini, Hilma diberikan waktu kesempatan selama kurang lebih 10 menit untuk memaparkan hasil dari tugas akhirnya. Kemudian selebihnya nanti akan dilaksanakan tanya jawab oleh dosen penguji maupun dosen pembimbing. Namun sebelumnya saya persilakan terlebih dahulu untuk misalkan ke kamar mandi atau ke belakang jika karena nanti dalam perjalanannya tidak boleh ada jeda untuk ini, untuk izin. Lanjut. Lanjut, Pak. Baik, sebelumnya kami persilakan terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa kami persilakan. Baik, selesai. Kami persilakan kepada Irma Ulinha untuk menyampaikan, memaparkan hasil tugas akhirnya yang berjudul peramalan harga cabai rawit menggunakan metode jaringan syariah Tier 1 Propagation di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih Bapak Abdul Holik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Holik STPS MSc selaku dosen pembimbing utama saya dan kepada Ibu Sandrias Alif Kurniasanti SSTMM selaku dosen pembimbing anggota dan kepada Bapak Kurniawan Muhammad Nur SSPMM selaku dosen penguji 1 dan kepada Bapak Danang Sudarso Widya Prakoso Joyo Widakdo SPMM selaku dosen penguji 2. Baik, di sini saya akan memaparkan laporan tugas akhir saya yang berjudul Peramalan Harga Cabai Rawit menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation di Kabupaten Banyuwangi. Latar belakang yang mendasari saya untuk mengambil judul ini ialah bahwasanya Banyuwangi adalah kota yang mana sebagian besar masyarakatnya itu menyukai makanan pedas manis. Banyuwangi adalah kota yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dengan luas kurang lebih 5.700 km persegi dengan luas areal pertanian sekitar 66.000 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,6 juta jiwa. Data ini saya peroleh berdasarkan BPS tahun 2019. Komoditas yang ditanam pun bermacam-macam, dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan sebagainya. Tanaman hortikultura salah satunya yaitu cabai rawit. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan cabai rawit ini. Cabai rawit adalah salah satu komoditas yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi. Tanaman ini tidak hanya dibutuhkan masyarakat Banyuwangi saja, akan tetapi hampir seluruh negara Indonesia, hampir seluruh negara yang ada di dunia menggunakan cabai rawit ini sebagai bahan tambahan makanan. Apalagi masyarakat Indonesia yang terkenal sebagian besar penduduknya penggemar makanan pedas. Oleh karena itu, tak jarang
cabai rawit ini mengalami fluktuasi harga yang sangat signifikan. Seperti data harga cabai rawit yang sudah saya tampilkan pada grafik ini, yaitu terjadi harga yang sangat tinggi pada tahun 2017 di bulan Februari. Kemudian di tahun yang sama terjadi penurunan harga yang sangat rendah, yaitu pada bulan Agustus mencapai di bawah 10.000. Dari tabel inilah dari data yang saya peroleh itulah sehingga saya memutuskan untuk mengambil judul peramalan harga cabai rawit di Kabupaten Banyuwangi dengan harapan nantinya dinas terkait dapat meramalkan harga sehingga ketidakstabilan harga cabai rawit dapat diatasi. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Tempat penelitian saya di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan penelitian saya menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data dari Badan Pusat Statistika dan data dari Dinas Pertanian dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian teknik analisis saya di sini menggunakan metode jaringan syaraf tiruan yang mana saya mengaplikasikannya menggunakan bantuan software MATLAB. Kemudian pelatihan data dan pengujian data menggunakan R-Square dan MSE dan MAP. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi di sini saya menggunakan data 4 tahun terakhir, yaitu data dari tahun 2016, 2017 sampai 2019. Yang mana data itu adalah data luas panen, data produksi, dan data harga di sektor petani. Kemudian setelah saya memperoleh data dibagi menjadi dua, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Di sini saya membaginya 3 tahun pertama yaitu data latih dan 1 tahun yaitu di tahun 2019 adalah data pengujian. Ini langkah selanjutnya yaitu normalisasi data. Jadi keseluruhan data yang sudah saya peroleh kemudian dinormalisasi sehingga mendapatkan nilai yang sudah saya tampilkan dalam presentasi kali ini. Dengan rumus menggunakan X aksen sama dengan 0,8 X min P per A min P plus 0,1. Tahap selanjutnya yaitu normalisasi data uji. Langkahnya sama seperti pelatihan data, jadi setelah data dinormalisasikan, kemudian di running untuk mendapatkan hasil dari data uji tersebut. Dari pelatihan dan pengujian data yang sudah saya lakukan, di sini kemudian saya mendapatkan model dari arsitektur terbaik. Jadi saya melakukan percobaan beberapa kali dan di sini yang saya peroleh dengan parameter yang terbaik yaitu 381 yang mana 3 itu adalah nilai inputan dan 8 itu adalah hidden layer atau lapisan tersembunyi dan 1 adalah output atau target. Jadi dari sini kenapa saya memilih model ini yang terbaik karena dari hasil yang sudah saya running beberapa kali, nilai MSE terendah yang saya dapatkan adalah pada parameter 381, pada model 381. Dan ini adalah grafik dari nilai MSE dan grafik dari R-Square.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya langkah selanjutnya pengujian, yang mana pengujian ini mendapatkan nilai MAP di bawah 10%, yang artinya adalah peramalan ini akurat. Karena berdasarkan literatur yang saya peroleh, bahwasanya jika nilai MAP kurang dari 10%, maka peramalan dapat dikatakan akurat. Akan tetapi jika nilai MAP lebih dari 50%, maka peramalan ini tidak akurat. Di sini saya memperoleh nilai MAP yaitu 9,229%, yang artinya peramalan yang telah saya lakukan cukup akurat. Kemudian ini adalah hasil dari peramalan saya pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan harga aktual. Jadi pada grafik ini Bapak, pada grafik ini untuk hasil JST dan hasil dari data aktual, pola yang terjadi itu tidak berbeda jauh. Jadi pada bulan pertama bulan pertama Januari sampai Februari itu polanya dari bulan Januari polanya itu mengalami kenaikan harga. Kemudian mengalami penurunan harga dari ketika memasuki pertengahan tahun, yaitu bulan kelima, 6, 7, 8, 9, dan pola itu akan meningkat lagi ketika sudah memasuki di akhir tahun, yaitu memasuki bulan 11, 12, dan terus meningkat hingga awal tahun seperti yang sekarang ini sekarang ini yang terjadi di bulan April 2021, harga cabai rawit mengalami fluktuasi terus meningkat. Kemudian di bulan 4 ini sudah mulai polanya harganya sudah mengalami penurunan. Maka jika dilihat dari perbandingan harga aktual dengan harga hasil JST yang telah saya lakukan, maka didapatkan kesesuaian terhadap pola prediksi dengan JST, pola prediksi dari hasil JST dengan harga aktual. Selanjutnya yaitu penerapan. Jadi di sini saya melakukan penerapan hasil tugas akhir saya dengan cara sosialisasi dan diskusi tentang peramalan menggunakan metode jaringan syaraf-turan backpropagation dengan objek penerapan yaitu Dinas Pertanian. Jadi saya sudah melakukan seminar terapan Bapak, dan dari Dinas Pertanian itu sangat antusias dengan metode ini karena dari dinas sendiri itu belum pernah meramalkan dengan metode apapun. Dinas Pertanian itu hanya menginput data itu berdasarkan harga yang sudah terjadi. Jadi tidak pernah meramalkan harga yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Metode jaringan syaraf-turuan backpropagation yang saya gunakan ini dengan model terbaik yaitu 381 dan parameter learning rate 0,1 dan momentum konstan 0,95 dengan nilai MSE pada pelatihan yaitu 0,0047213 dengan nilai MAP pelatihan sebesar 12,0933%. Dan untuk proses pengujian didapatkan nilai MSE sebesar 0,002179 dengan MAP sebesar 9,229%, yang artinya adalah nilai peramalan ini akurat karena kurang dari 20%. Saran, data hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan pada dinas terkait diharapkan dapat meramalkan
harga di masa yang akan datang menggunakan metode JST ini, untuk kemudian dinas terkait dapat menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan sebagai antisipasi ketidakstabilan harga cabai rawit. Karena pola yang sudah terlihat tadi bahwasanya ketika di bulan awal tahun dan akhir tahun harga itu mulai mengalami kenaikan, sehingga dapat diambil kebijakan oleh dinas terkait, yaitu melakukan tanam raya pada bulan Agustus, pada bulan Juli ataupun bulan Agustus, sehingga dapat mengantisipasi kenaikan harga pada akhir tahun ataupun awal tahun. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap ramalan ini, sehingga peramalan yang didapatkan akan lebih akurat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Cukup untuk waktunya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kurniawan untuk melakukan proses tanya jawab dan memvalidasi dari hasil TA saudari Hilma Nuha. Kepada Pak Kurniawan kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Olik. Saya diberikan kesempatan pertama, memang saya request ada rapat jam 11. Mbak Hilma, di sini Ya, sudah di tahap sidang. Saya mendengarkan presentasi yang cukup jelas tadi ya. Terima kasih Bapak. Baik, tentunya sudah berhasil berarti melakukan perbaikan-perbaikan sampai di tahap ini ya. Sehingga lebih layak lah ini untuk disajikan ke dalam siapapun ya yang membutuhkan, tidak hanya seperti di forum ujian sidang saja, bahkan tadi sudah disampaikan ke forum di mana tadi, Dinas Pertanian ya. Iya Bapak. Ini ke ketuanya langsung atau ke forum di sana? Kalau di Dinas Pertanian itu kan dibagi beberapa divisi Bapak. Jadi untuk tanaman hortikultura itu ada sendiri ketuanya. Itu saya memaparkan di ketua bidang hortikultura tersebut. Oh, ke ketua hortikulturanya ya, di Iya, divisi Pak. hortikultura. Iya Pak. Hanya mensosialisasikan saja ataukah nanti ada rencana mau meninggalkan apa ya, pelatihan atau gimana? Begini Bapak, jadi kemarin itu pas saya seminar terapan, beliau mengharapkan bisa untuk melakukan peramalan sendiri. Jadi target saya selanjutnya setelah sidang yaitu memberikan bentuk hard cover dari laporan saya dan kemudian juga belajar bersama untuk meramalkan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan ini dengan bantuan aplikasi MATLAB. Gitu, Pak. Oke. Berarti nanti project MATLAB-nya kan ini di-save kan pakai namanya sendiri kan untuk perhitungan JST-nya ini ya. Cabai ini kan ada sendiri kan. Berarti nanti itu juga kalau diminta dinas juga dikasihkan apa-apa. Kan sudah ada, tinggal update aja datanya kan, kalau sudah dimasukkan kan tinggal ngupdate aja sebenarnya kan. Iya Pak. Kemudian juga bisa diterapkan di komoditi lain berarti kan. Iya Pak, yang penting datanya ada, itu insya Allah bisa digunakan untuk komoditas yang lain juga. Oke, sekarang kita coba lebih mengkonfirmasi lagi terkait hasil peramalan ini. Ini peramalannya sampai tahun berapa ini, Mbak? Peramalan saya ini di tahun 2020, Pak. Sampai tahun 2020 ya? Iya. Oh, saya kira sampai 2021 ini ya. Pak, sampai tahun 2020 saja, Pak.
Oke, saya ingin cross check aja sebenarnya. Ini bulan Maret kemarin harga cabai di tingkat petani itu sampai 120.000. Maksudnya di peramalannya apakah di situ sinkron di situ? Nggak bisa ya? Di apa namanya datanya saya untuk yang tahun 2020 itu kemarin di dinas untuk data luas lahan itu belum lengkap Pak. Jadi saya mau apa namanya mencoba merunning tahun 2021 itu belum bisa. Oke. Jadi saya terus terang penasaran di situ sebenarnya. Ini Ya, harga cabai sampai 120 di JST ini seperti apa gitu. Apakah memang sudah tergambarkan dari JST ini? Kalau memang oke, berarti kan semakin memperkuat ini. Bahkan bisa dijadikan sebagai produk atau bahan pertimbangan kebijakan oleh dinas. Kalau di tahun 2020 bulan Maret bagaimana? Februari sama Maret tahun 2020. sebentar Pak. Kalau di JST ini yang grafik warna biru adalah hasil dari JST. Bentar, Pak. Tapi kalau melihat grafiknya, sebentar Pak ya, kalau melihat Ya, Pak. grafiknya itu di bulan Oktober, November, Desember, itu kan terus naik itu. Iya, Pak. Setelah itu kan 2021 ya. Iya, Pak. Setelah itu tahun 2021. Maksudnya ada sinkronisasi di situ sebenarnya. Tergambarkan dari hasil JST juga tergambarkan ada peningkatan di situ ya. Iya, Bahkan Pak. dari JST di situ lebih cenderung lebih tinggi daripada aktualnya kan. Iya, Pak. Lebih tinggi dari harga aktualnya. Maksudnya dari peningkatan dari bulan Agustus sampai Desember itu terus konsisten meningkat. Kalau kita kaitkan dengan realitanya ya, sampai bulan Maret itu sampai di atas angka 120.000 di petani. Iya, Pak. Kemudian ada nggak yang apa namanya menjadi masukan dari dinas kemarin? Masa langsung semuanya diterima secara sempurna? Ya, itu tadi Pak. Dinas berharap nanti setelah selesai proses di kampus ada apa namanya? Beliau itu Bapak Didik itu bisa menggunakan metode ini, aplikasi MATLAB ini untuk belajar meramalkan harga di masa yang akan datang, gitu Pak. Jadi masih ada PR untuk ke dinas lagi setelah sidang Pak. Oke. Karena kemarin itu kan sebenarnya mau langsung saya ini di laptop kan sudah ada aplikasinya, jadi mau coba saya instalkan, ternyata laptop dari Bapak tersebut tidak memenuhi begitu Pak, jadinya nggak jadi belajar langsung sampai selesai. Laptopnya Kasubag gitu ya? Kasub divisi nggak? Iya Pak, laptopnya cuma Makanya, apa namanya nggak core i3, jadi kan ini kan berat gitu Pak. Jadi nggak makanya, makanya hortikultura di Banyuwangi nggak maju-maju ya, pertanian di Banyuwangi. iya bapaknya bilangnya kemarin gitu Pak, udah buka laptop ternyata nggak ini Lah laptopnya iya, nggak. makanya itu kan menghambat ini perkembangan pertanian di Banyuwangi. Gimana nih nggak maju-maju kan? Iya Pak. Mau meramalkan aja untuk menentukan kebijakan, untuk memberikan peta atau apa memberikan jadwal ke petani repot. Padahal semuanya sudah tersedia ini kan Iya, Pak. aplikasi-aplikasi. Nah ini tingkat pergeserannya bisa dijelaskan nggak? Bisa membahas nggak pergeseran fluktuatif harga cabai ini dari tahun ke tahun? Bisa nggak sampai membahas ke sana?
Kalau insya Allah bisa, Pak. Coba ini loh di grafik 4.5 halaman 40. Maksud saya apakah di tahun-tahun berikutnya seperti itu sama atau bergeser? Baik, Bapak. Kalau hasil dari grafik 4.5 yang saya tampilkan juga ini kemungkinan berubah karena kita tidak pernah tahu fenomena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pada tahun 2020 yang terjadi pada tahun kemarin itu ada fenomena yaitu COVID-19. Jadi oleh karena itu harganya sangat dikatakan sangat rendah, Pak. Bahkan pada bulan ke bulan ke-6 itu mencapai di bawah 10.000. Ya, tapi kan di sini yang dijadikan variabel dalam penelitian kan musim ya, Ya, luas Pak. lahan musim ya kan. Kalau fenomena seperti bencana alam COVID ya pakai metode Mama Lauren aja. Maksudnya nggak perlu kayak gitu kan. Ya, ya itu pas masuk dan di aktual, tapi kalau diramalkan kita secara akademis gini ya nggak bisa. Tahun depan kiamat kita juga nggak tahu. Masa kita harus ramalkan sekarang kan nggak mungkin. Ya, Pak. Jadi ya faktor-faktor yang bisa diukur aja seperti itu tadi. Jadi yang saya tanyakan adalah pergeseran berdasarkan faktor-faktor normalnya. Iya, untuk polanya itu setiap tahunnya jika diramalkan ada kemungkinan untuk berubah, Pak. Karena kan setiap tahunnya untuk luas tanam, kemudian luas lahan yang digunakan pastinya ada perubahan, bisa bertambah ataupun berkurang. Mungkin dari situ sehingga menjadikan graf polanya bergeser gitu, Pak. Kalau luas lahannya meningkat, bergesernya seperti apa? Kalau menurun, bergesernya seperti apa? Kalau luas panennya meningkat, Produktivitas bergesernya lah, produktivitas ya meningkat. kalau produktivitas meningkat itu secara secara rumus ekonomi semakin banyak produktivitas yang dihasilkan maka harga yang terjadi akan semakin rendah. Jadi mungkin polanya bisa kalau produktivitasnya semakin naik, harga yang terjadi atau grafiknya bisa menurun, Pak. Ya, berarti harus diturunkan ya produktivitasnya. Apa namanya? Kan gini, Berarti Pak. saran baiknya itu gimana? Produktivitasnya harus turun apa naik berarti? Produktivitasnya itu harus naik pada bulan-bulan tertentu, seperti biasanya itu mulai kenaikan harga itu di hari raya besar ataupun tahun baru, Ya itu ya betul, ataupun tahun baru. sudah terjawab, sudah cukup, sudah terjawab maksud saya. Nah, maksudnya di situ ya bulan-bulan itu ada pembahasannya sendiri-sendiri. Jadi ketepatan produktivitas itu juga penting ya, apa namanya ya, time timingnya itu penting ya. Ya, Pak. Jadi pembahasannya harus sampai ke situ gitu loh. Jadi nggak secara umum saja produktivitasnya kalau direkomendasikan produktivitasnya meningkat berarti turun nanti harganya ya. Tapi kalau Ya, Pak. dibahas per bulan-bulan tertentu ya, di Indonesia ini kan ada bulan nikah, ada bulan puasa, ada juga rame-ramenya Lebaran ya, Idul Adha. Hari kemerdekaan. Mau hari kemerdekaan makan sambal semua. Ya, biasanya tuh ada selamatan. Ada selamatan ya itu bulan-bulan menjelang hari besar banyak yang nikah, biasanya punya hajatan. Ya, Pak. Ya itu bisa jadi variabel karena itu sudah terpola. Kalau bulan-bulan itu di Indonesia sudah terpola ya. Yang tidak terpola ya seperti
di pulau-pulau wisata ya, di Bali atau di kota-kota besar yang di sana memang murni didominasi oleh konsumen, bukan produsen cabai ya. Ya, Pak. Sehingga menjadi pilihan untuk juga sedikit sebagai variabel penentu harga juga. Saluran distribusi ya, akhirnya pemerataan distribusi juga menjadi faktor penyeimbang harga juga. Iya, Pak. Jadi itu sebenarnya pengembangan penelitian dari ini sebenarnya ya. Tapi ini sudah cukup sih, modelnya sudah cukup bermanfaat sekali saya rasa untuk dinas tadi ya. Tinggal bagaimana nanti Mbak Ilma menyerahkan laptopnya ke Kasubag. Mungkin itu aja. Saya kembalikan ke Pak Oleg. Terima kasih banyak Pak Oleg. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Kurniawan atas rekomendasi dan juga masukan yang sangat bermanfaat ya, terutama untuk proses penggajian laptop di Dinas Pertanian. Baik, selanjutnya kepada penguji yang selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Danang. Kami persilakan kepada Pak Danang. Halo Pak Danang, kami persilakan kepada Pak Danang untuk menguji saudari Maulin Pak Danang. Halo Pak Danang. Sudah selesai, Pak Oleg? Sudah Pak, gilirannya Bapak sekarang. Kami persilakan Pak untuk menguji saudari Maulin. Belum selesai. Oke, terima kasih Pak Oleg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Oleg selaku pembimbing utama dan Bu Santi, Bu Sinta ya, Bu Sinta atau Bu Santi nih? Bu Sandrias ya, selaku pembimbing anggota dan Pak Kurniawan selaku penguji. Selamat Mbak Hilma ya. Terima kasih Pak. Tahapan sidang, saya kira ujiannya nanti jam 1, jadi saya lihat kalau undangannya itu jam 10 ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab Mbak. Mungkin Anda sebagai peneliti. Yang pertama adalah kenapa nilai range hasil dari ini kok berbeda jauh dengan data apa itu aktual atau realita ya? Yang gimana Pak? Bisa diulang? Hasil dalam analisis jaringannya. Metode ini ya, Pak. Kenapa sangat jauh nilainya? Yang di halaman 40 itu ya Bapak? Ya, itu saya tidak tahu halaman berapa. Baik Pak, ini harga yang saya dapatkan dari jaringan syaraf tiruan ini selisih memang lebih dari 1.000 Pak, bahkan ada yang selisih sampai 3.000 lebih. Kalau saya mengacu dengan jurnal-jurnal yang saya baca untuk judul prediksi atau peramalan dengan selisih harga yang kurang dari 10.000 itu sudah apa ya Pak? Kalau saya bandingkan dengan jurnal lain itu sudah akurat Pak, karena dari jurnal yang saya baca itu ada untuk nilai MAP-nya itu sampai 40%, ada yang 30 sekian persen seperti itu Pak. Jadi menurut saya penelitian yang saya dapatkan ini dengan nilai selisih yang sekian sudah dapat dikatakan baik Pak, karena kan apa ya Pak,
Kalau saya baca di jurnal itu kita meramalkan tidak apa itu namanya? Tidak seperti pengepul atau juragan besar yang nanti selisih harganya itu dikalikan sekian sehingga akan minus sekian gitu, Pak. Halo, Pak Danang. Halo, Pak Danang. Halo, coba Mbak Ilma pahami kembali dari fungsi penggunaan JST itu dalam hal penentuan proyeksi harga ya, khususnya cabai rawit. Karena penentuan harga cabai itu kan memang fungsi dari JST itu adalah salah satu yang utama dalam meramalkan kan. Jadi memprediksi terkait tentang harga khususnya adalah fluktuasinya. Tapi yang saya lihat di hasil penelitian Anda, salah buka ini kok jurnal internasional sebentar Mbak. Kok nilainya itu lebih ini Mbak. Saya ingin tahu salah satu misalkan kalau Mbak punya, oh ini Pak, ini hasil dari penelitiannya siapa, tahun berapa, komoditasnya apa. Jadi bisa menjadi salah satu bahan acuan Mbak. Bisa enggak ditampilkan jurnalnya siapa, kemudian Ada, Pak, sebentar, Pak. ada jenis komoditas apa yang diteliti. Wah, Ini Pak, yang saya peroleh, yang saya jadikan acuan di jurnal Febrina. Di sini ditampilkan hasil dari JST. Sebentar Pak. Di mana, Hilma? Mohon maaf Pak, terlalu banyak jurnal, saya lupa kemarin yang mana jurnal. Yang dicari jurnal apa? Itu Pak, saya jurnal tentang JST yang mana pada diisi jurnal tersebut menampilkan perbandingan harga aktual dengan harga JST yang mencapai selisih harganya itu sampai 5.000 lebih, Pak. Mohon maaf, Pak Danang. Untuk jurnalnya. coba Mbak Ilma di pembahasannya dilihat, di situ kan ada di daftar pustakanya, dilihat. Jika di pembahasan yang jurnal, di pembahasan yang saya gunakan ini, yang lebih banyak itu jurnalnya
Febrina, Pak. Namun di sini hasilnya itu sangat akurat, yaitu nilai MAP-nya kalau saya baca kemarin itu hanya 5% sekian. Bentar, Pak. Ini Pak, untuk nilai MAP-nya nilai MAP-nya hanya 5%,7134 dan selisihnya. Namun di sini bentuknya itu apa namanya? Normalisasi gitu Pak, tidak. Kalau yang saya tampilkan sudah bentuk rupiah. Yang saya tanyakan itu adalah selisihnya, Mbak. Ini kan kalau dilihat menggunakan jurnal ini adalah selisihnya tidak jauh. Sedangkan punya Anda sangat jauh itu selisihnya. Iya Pak, jika dibandingkan dengan jurnal dari Febrina ini, jika dibandingkan dari perbandingan hasil penelitian saya cukup berbeda, cukup jauh. Akan tetapi jika saya mengacu pada buku Sri Kusuma Dewi, Jaringan Syarat Keturunan Bifurcation, itu jika nilai MAP kurang dari 10%, peramalan yang dilakukan sudah bisa dikatakan akurat. Dan di sini dari peramalan yang saya lakukan, nilai MAP-nya yaitu 9,2229%, Pak. Mbak, bedanya ya antara jurnal yang tadi Mbak gunakan dengan buku, sehingga ini menjadi pertanyaan bagi Mbak Ilma. Saya tanyakan Mbak Ilma, kenapa ini? Karena nanti efek dari perbedaan harga itu akan mempengaruhi terhadap pendapatan Mbak, khususnya petani. Belum lagi nanti dia masuk ke dalam supplier kan gitu, khususnya pemain misalkan kan gitu. Rp1 misalkan naiknya harga 100 atau 200 itu kalau kelipatan cabai 1 ton itu besar ya Mbak. Ini jauh loh punya sampean ini. Apakah pada saat input datanya atau memang datanya kan gitu? Ya Pak. Mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi bisa ditambahkan variabel lain, Pak. Bisa itu musim, data musiman ataupun data hari raya besar dan data-data yang terkait lainnya, Pak. Kalau Mbak Ilman tambahi variabelnya, maka nanti akan pertama tidak selesai, sehingga akan berefek terhadap nanti pembahasannya akan berubah kan gitu. Iya Pak. Gimana ini Mbak Ilman? Tapi kemarin itu waktu saya penerapan di Dinas Pertanian, kemudian kan sudah saya lihatkan juga hasil dari peramalan saya dengan selisih harga yang sekian itu dari Dinas Pertanian sudah mengatakannya baik Pak, karena dengan selisih sekian di bawah 5.000 itu sudah bisa membantu untuk meramalkan di harga di masa yang akan datang. Jangan berpatokan pada dinas, Mbak. Karena ini penelitian Anda ini kan hasil penelitian. Ini kecuali Anda penelitiannya untuk dinas, tidak masalah. Ini kan hasil penelitian yang berefek pada nanti misalkan kalau ke petani kan gitu. Kalau dinas kan mintanya pasti data itu pasti bagus.
Dan dinas tidak mampu memberikan kebijakan untuk menekan harga pasar, tidak punya wewenang dinas. Pemerintah aja tidak kuat, tidak punya wewenang pemerintah. Iya, Pak. Ini efeknya kan tadi ini, kalau dilihat seperti ini, maka tingkat keuntungan yang tertinggi itu adalah para suppliernya. Tapi kalau di tingkat petaninya, maka akan berbeda. Iya, Pak. Halo, gimana ini Iya, Mbak? Pak. Bisa lanjut apa tidak ini? Dilanjut, Pak. Loh, Anda nggak bisa jawab kok. Mana Mbak Ilma? Mungkin perlu dilakukan training ulang, Pak, untuk mendapatkan nilai MSE atau nilai MAP yang lebih baik lagi. Kalau itu Anda lakukan, akan mempengaruhi masa studi kan? Iya, Pak. Ya, iya. Anda kan sudah melakukan sama dengan hasil data tahun 2020 ya. Jauh banget ya Mbak ya. Iya, Pak, selisih keseluruhan selisih di atas 1.000. Tapi untuk di bulan Februari itu hanya selisih Rp352. Gimana Mbak? Ya mungkin itu tadi Pak, saya perlu melakukan training ulang agar mendapatkan nilai MAP atau nilai MSE yang lebih baik lagi, sehingga perbandingan harga aktual dengan harga hasil JST-nya itu tidak berbanding jauh, bahkan bisa di bawah 1.000. Sebenarnya Mbaknya sebenarnya JST ini siapa sih ininya? Penulis pertamanya siapa? Bukunya siapa? Kemudian jurnal yang paling update, jurnalnya siapa yang sudah dibaca? Kalau bukunya ini yang saya dapatkan di perpus adalah karangan dari Sri Kusuma Dewi, Pak. Di sini jaringan Syarif Dirwannya menggunakan aplikasi MATLAB. Kalau jurnalnya, Saya enggak tanya, saya yang tanya itu kan karangan Indonesia ya. Memang yang pertama kali menemukan orang Indonesia. Kan ada teori pertama, tidak mungkin tiba-tiba langsung disadur oleh orang Indonesia kan itu. Kalau memang orang Indonesia asli, maka harus ada bukti historisnya siapa. Ya Pak, kalau untuk pengarangnya yang pertama kali sekali, saya belum tahu Pak. Ya itu, sehingga Anda tidak memahami. Kemudian cari jurnalnya kan gitu. Itu menjadi salah satu pondasi utama Mbak. Yang lainnya kan mengikuti nanti mengembangkan hasil dari penelitian sudah ada, sampai nanti penelitian yang terakhir terupdate tahun 2021 ya. Dengan penelitian tahun 2021 nanti dilihat di
cross-check-kan dengan hasil penelitianmu. Sebisa mungkin cari yang komoditasnya hampir sama ya hortikultura, karena setiap komoditas harganya tidak mungkin sama kan gitu. Fluktuasi harga di antara misalkan di Amerika dengan di Indonesia tidak sama. Ya, Baik, Pak. kemudian saya tanya lagi untuk yang penerapan. Ya, Pak. Apa hasil penerapan yang menurut Mbak Hilma itu sangat bermanfaat bagi semuanya ya? Kalau dari hasil penerapan saya kemarin itu kan saya hanya sebatas sosialisasi dan diskusi tentang penelitian saya, Pak. Jadi dari dinas itu sendiri pun apa ya? Beliau itu dari dinas sendiri itu sebenarnya masih sebenarnya juga tidak mengerti sebenarnya siapa yang pelaku utama yang menentukan harga, kenapa hari ini turun, kenapa besok naik seperti itu, Pak. Karena pemerintah sendiri pun katanya tidak akan mampu untuk menentukan kebijakan harga tersebut. Jadi kalau dari Pak Lasin kemarin ketika saya pemaparan itu beliau masih menjelaskannya seperti ini. Saya sendiri itu sebenarnya kami dinas sendiri itu juga tidak mampu untuk agar harga sekian, harga naik, harga turun. Bahkan pemerintah pun nggak mampu. Entah ini permainan dari pengepul terbesar atau semisalnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut dinas itu kebijakan tentang harga itu pemerintah tidak bisa menentukan kebijakan, bukan orang nomor satu yang menentukan kebijakan harga. Gitu, Pak. Ini kan sudah saya bilang dari awal bahwa tidak ada yang namanya kontribusi dari pemerintah. Paling nanti pemerintah menugaskan Departemen Pertanian maupun Bulog untuk melakukan operasi pasar. Salah satunya misalkan dengan mengeluarkan produk yang ditahan. Tapi tidak ada kemampuan dalam untuk mengikat ya. Karena bukan tipe barang yang seperti kayak tanaman padi misalkan. Ya sudah ditentukan HPP-nya maupun gula ya. Iya, Pak. Nah ini sehingga saya tanya, kalau ini perlu dikoreksi kembali mungkin ya. Jadi kalau penerapan itu berarti kan secara harfiah penerapan itu sudah diterapkan. Beda dengan hanya misalkan implikasi atau misalkan hanya apa bahasanya, karena saya melihat masih dalam bentuk sosialisasi. Kalau sudah penerapan itu berarti kan hasil dari setiap penelitian itu bisa dijadikan satu kebijakan, sudah diterapkan di perusahaan, itu penerapan sebenarnya. Maka perlu hati-hati dalam hal menerjemahkan. Sehingga tugas akhir Mbak Hilma yaitu masih belum menjawab terkait tentang penerapan hasil penelitiannya. Ya. Baik, Pak. Itu saja dari saya, Pak Oleg. Terima kasih. Terima kasih, Pak Danang. Baik, terima kasih banyak Pak Danang atas masukan-masukannya. Lumayan cukup lama ya, Mbak Danang. Lumayan. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Bu Sandrias selaku dosen pembimbing 2. Kami silakan Bu Sandrias. Baik, terima kasih Pak Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Hilma, mantan anyar? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat. Yang pertama, selamat atas pernikahannya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mana suaminya, Mbak?
Di luar, Bu. Di luar ya. Ya, Suaminya itu dulu mahasiswa saya ternyata di TPHT ya. iya, Bu. Salamkan ya ke Mas Bagus ya. Ya, Bu. Udah kerja Mas Bagus? Kerja ini, Bu, kerjanya dagang. Nggak Kerja kerja, dadakan? kerja berdagang, Bu. Oh, pedagang. Oke, enggak apa-apa, yang penting apa namanya? Apa? Pengusaha kan, kalau tanya kalau mau jadilah pengusaha ya toh. Iya, amin. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat sudah melalui tahapan sidang, tahapan akhir dari penyampaian tugas akhir. Berdek Mbak tadi. Dredeg, Bu. Berdek mana ketika nikah kemarin sama ujian sidang ini, berdekan yang mana? Dredegan yang ini, Bu. Berdekan yang ini karena ketemu Pak Holik ya. Untungnya kemarin waktu nikah Pak Holik gak diundang. Kalau kemarin Pak Holik diundang, Mbak Hilman berdeknya 2 kali. Nanti Pak saya Holik undang ya, tadi Bu. bilang ke saya, kok aku gak dikasih tahu kalau Hilman nikah gitu loh. Kamu nggak Kamu nggak minta restu ke Pak Holik mau nikah itu kemarin, Mbak. udah kemarin waktu bimbingan, Bu. Insya Pak Allah, Holik itu loh bapakmu di kampus, Mbak. Jadi iya, ya Bu. harus dapat restu juga dari Pak Holik Sakjano. Iya, niatnya itu pas resepsi saja, Bu. Kan soalnya kemarin cuma akad selamatan biasa gitu. Oh, Kalau pas resepsi, selamatan. oke. Resepsinya kapan? Insya Allah tanggal 10 April, Bu. Nanti saya kasih undangan. Ini nguji, saya menguji hidup ini, Pak. Ujian hidup. Kalau menguji materi apa tugas akhir udah diuji tadi sama Pak dan sama Pak Pur. Ya Mbak Hilma ya. Iya, Saya Bu. menguji hidupnya Hilma sekarang. Oke, tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Danang dan Pak Kur ya. Pak Kurniawan tadi menyampaikan tentang penerapannya ya. Penerapannya hanya sosialisasi. Jadi itu perlu digarisbawahi Mbak Hilma bahwasannya penerapan itu dilakukan tidak hanya pada saat ini ya. Jadi sampai nanti pun kami harap Mbak Hilma tetap mendampingi gitu loh. Iya, Misalkan Bu. nih dibuatkan proposal untuk pengajuan, tadi kan katanya petaninya laptopnya nggak support ya untuk Iya, Bu. aplikasi. Nanti Mbak Hilma kan mahasiswa itu infonya, telinganya lebih lebih ini ya, lebih kemana-mana ya. Apalagi Mbak Hilma orangnya mobilitasnya tinggi ya, ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi nanti bisa dicarikan untuk apa namanya bantuan petani, biar hasil penelitiannya Mbak Hilma ini nggak muspro gitu loh. Iya, Tahu muspro enggak nggak? mangkrak, Bu. Bukan mangkrak, muspro itu apa ya? Muspro itu sia-sia, sia-sia gitu. Jadi kami mengharap memang penerapannya nggak berhenti di sini gitu. Iya, Bu. Kemudian memang perlu tadi penguatan di studi literatur seperti apa yang disampaikan oleh Pak Danang, eh, untuk bisa ditambahkan ke tugas akhirnya. Ya, tadi kok tanya jauh dengan Pak Danang lama banget ya, Mbak? Saya nyari jurnalnya itu, Bu, kan terlalu banyak. Juga pas download itu nggak saya langsung diganti namanya gitu. Jadi Oh belum gitu. nemu. Iya, Tapi jurnal sudah yang dibaca ternyata sebenarnya jurnalnya Sakjani. sebenarnya sudah, Bu. Apa terlalu banyak membaca itu sampai puluhan jurnal, jadinya lupa Oh ini. gitu. Jadi kalau terlalu banyak membaca bingung. Iya Pak Holik. Kalau terlalu banyak membaca bingung ya Pak Holik ya. Di rumah Sep harusnya pakai Mendeley. Dulu udah pernah saya ajari pakai Mendeley. Kalau pakai Mendeley lebih tersistematis. Nggak mungkin ini lupa karena memang satu folder atau satu topik yang sama. Iyalah, Pak Anda Kober kemarin mempersiapkan pernikahan. Iya, seharusnya tuh semakin banyak membaca tuh seharusnya semakin nggak bengong. Kalau ini beda kebalikannya, semakin banyak membaca semakin bingung. Jadi saya Banyak yang bertanya-tanya dipikirkan. ada apa? Banyak yang dipikirkan ya. Aduh, iya ini baru banyak banyak yang dipikirkan ini. Oke lah. Kok nangis? Enggak, Bu.
Terharu. Terharu. Oke, oke ya. Nanti segera diperbaiki untuk penyempurnaan laporan. Dari saya mungkin itu. Saya kembalikan kepada Pak Halik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andreas. Terima kasih, Mas Andreas. Wah, ini air mata bahagia apa air mata apa ini? Terharu, Pak. Terharu. Sudah Ya, baik. bisa sidang. Ya, berapa tahun berarti ini? 1 tahun. 1 tahun ya. Oke. Baik. Tadi yang jadi masalah itu pencarian jurnal ya kayaknya ya. Iya. Coba saya mumpung di sini saya kasih ilmunya. Ya, Pak. Gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini contoh saya bikin proposal penelitian ya kayak gini. Ini sudah saya kumpulkan referensinya semuanya di sini. Ya, Pak. Kemudian kayaknya dulu di semester 1 sama saya ya, Hilma ya. Yang saya sudah ajar model. Enggak, Pak. Sama Pak Holik itu komputer di semester 3. Semester 1, 2 itu Pak Ardito dulu saya, Pak. Semester 3? Ada Iya. komputer ya semester 3? Semester 2 apa kalau nggak salah. Pokoknya itu yang pertama itu Pak Ardito, kemudian yang Oh ya. pelajaran keduanya Pak Holik. Oke, contoh gini. Ini sudah saya download ya. Sudah saya download, kemudian referensinya itu saya add di sini. Ketika di add, udah masukkan ini ya, udah dimasukkan lah. Kita insert di sini. Kemudian ada nih, mulai dari penulisnya, judulnya, tahunnya, penerbitnya siapa, dan dimasukkan ke Mendeley ini tanggal berapa sih gitu. Nah, kemudian ketika kita klik 2 kali, nah ini muncul langsung jurnalnya. Nah, ini misalkan contoh. Jadi di situ udah kalau nyimpen udah ada langsung namanya. Jadi udah langsung ada. Misalkan apa namanya, kita bikin citasi pun gampang banget. Kalau misalkan apa namanya, biar nggak lupa nih, biasanya kan mahasiswa banyak yang lupa tuh untuk nuliskan daftar ini ya, daftar pustaka ya. Misalkan ini saya contohkan di sini deh. Misalkan saya yang gini, kita nyukan aja. Nah, ini misalkan saya nulis sembarang kalir nih, misalkan land cover change adalah ya, bla 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 gitu ya. Kan biasanya kemudian kita ngutip gitu ya. Kita tinggal klik reference, kemudian kita insert citation, kemudian nanti diarahkan tuh ke Mendeley-nya. Gitu, diarahkan ke Mendeley-nya. Nah, kalau udah gini diarahkan ke Mendeley. Nah, gini ya. Nah, tinggal kita mau misalkan kan mensitasi yang punyanya ini ya, punyanya orang ini. Kita tinggal save di sini. Nah, ini ada tulisan save yang di atas ini. Tinggal kita klik ini. Nah, kemudian kan tadi di Word ya. Ya, Pak. Nah, ini langsung otomatis mensitasi di sini. Apa namanya, Mendeley, Pak? Iya, Mendeley. Jadi nggak bakalan kelewatan ini contohnya. Nah, ini udah ini. Oh ya, ya Pak. Jadi otomatis dia bikin citasi sendiri. Jadi berapapun jurnal yang mau kita insert di sini udah otomatis kita ini. Terus bagaimana untuk memunculkan daftar pustakanya? Ya tinggal kita insert bibliografinya aja. Nah, diklik yang ini di bibliografi. Kemudian nanti udah otomatis dia muncul daftar pustakanya kayak gini. Nah, ini pasti udah pasti ngelink. Nggak bakalan hilang apa yang sudah kita citasi dari atas dan ke bawah. Nah, ini contoh penggunaan Mendeley. Jadi gampang banget ininya. Ya, Pak. Boleh saya tanya, boleh? Iya, Pak. Monggo, Pak.
Kalau yang satu-satu itu gimana? Muncul angka 1, kemudian munculnya di Oh, jurnalnya itu hijau. stylenya itu Kayak Pak, apa itu? stylenya. Hah? Stylenya aja Pak, itu pakai IEEE itu Pak, kalau nggak salah Pak. Nadiem. Oh, ya ya. Stylenya aja itu Pak. Jadi stylenya itu diganti aja. Jadi kalau apa namanya di Mendeley nanti ada style itu, style 1, 2 gitu kan. Nah ini, begini Pak maksudnya Pak. Iya iya iya, Nah betul itu betul. pakai Nah, saya kirain IEEE itu. oke. Nah kalau yang tadi kan saya pakai apa yang biasa dipakai kan pakai yang American apa Ya, namanya? umum. Mm-mm. Yang ini pakai Harvard atau apa? Yang pakai angka 1 ini Mm-mm. pakai IEEE Pak. Jadi nanti Oh, otomatis 1, 2 dan seterusnya. Oke, oke. Sebenarnya sama ya Pak Alex ya, cuma hanya ini stylenya ya. Sama hanya stylenya aja Pak. Iya, Yang oke. dibedakan. Terima kasih. Nah di situ Kalau bisa carikan sehingga jurnal saya Pak Alex. 1000 jurnal. nanti kalau yang pakai yang seperti yang saya kirimkan kemarin Pak, yang pakai apa connected paper itu kan udah bisa di tracing tuh, mulai dari paper yang pertama kali keluar, yang pertama kali disitasi, nanti keluar semuanya di situ Pak. Lebih gampang sebetulnya. Iya sudah Pak, cuma kelemahannya itu mungkin ini ya, keterbatasan ini ya, citasi ya, jadi tidak semuanya Iya. itu masuk Pak Alex. Nggih. Dan Saya itu sudah nggak hanya coba itu Pak Alex. nggih. Ya Oke, lanjut nanti pun Pak Alex. Pak Dadang bisa menginformasikan sesuatu yang baru ke kami Pak dari hasil sekolahnya. Insya Allah. Yang sulit saya ini pusing nyari novelty Pak Alex. Ini yang berat Pak Alex. Dia memang harus banyak baca Pak kalau itu Pak, nggak bisa enggak itu. Baik, yang kedua itu bagaimana sih mensiasati selisih harga tadi ya. Selisih iya, harga Pak. itu kalau nggak salah. Ini saya stop dulu ya. Selisih harga yang mungkin cukup gap-nya terlalu tinggi gitu ya, gap-nya terlalu tinggi. Nah, untuk itu sebetulnya kita lihat di normalisasi data sih sebetulnya. Kenapa sih normalisasi data itu dimulai dari stop 0 sampai 1? Nah, sebetulnya untuk meminimalisir itu, meminimalisir gap itu. Sehingga yang pertama itu memang normalisasi data itu penting untuk, kan kalau di GST itu ada, kalau back propagation ya, karena kan metodenya ada banyak tuh, nggak Iya, hanya Pak. back propagation saja. Iya. Itu ada istilah sigmoid binaire. Nah, kalau kamu buka referensimu pasti ketemu di sigmoid Iya, binaire. Pak. Nah, sigmoid binaire itu runningnya itu mempermudah antara batasnya 0 sampai 1 gitu. Dia nggak mungkin 0 dan nggak mungkin 1, pasti 0, sekian atau 0,9 sekian, nggak mungkin 1 dan nggak mungkin 0. Nah, di situ. Itu kemudian kenapa saya minta untuk dinormalisasi dulu, supaya meminimalisir gap itu tadi. Kemudian memang mempermudah ketika kan biasanya kalau angka-angkanya besar gitu ya, runningnya juga bakalan lama. Dengan adanya normalisasi ini sebetulnya lebih mempercepat proses running. Nah, tadi saya melihat ya, kalau nggak salah itu di arsitektur 371 coba perhatikan. 371. Nah, itu ada apa namanya? Error itu coba di share screen aja yang ini. Udah enggak? Biar kelihatan ya. Itu 10% kalau nggak salah mapenya ya. Iya, Pak. Coba kamu yang diambil adalah 371, tidak 381. Ya, karena selisih errornya adalah 2% di sini. Bahkan bisa 2,8%. Itu bisa menjadi alternatif untuk memperkecil gap. Karena kalau untuk memperkecil gap itu biasanya kita cek dari MSE dan MAP. Sementara untuk melihat korelasi kita lihat dari R-squared-nya. Nah, di situ. Nah, kemarin kan setelah seminar hasil saya minta untuk membuat GUI ya. GUI itu Graphic User Interface. GUI ini sebetulnya mempermudah orang yang awam untuk merunning GST ini, untuk meramalkan ini. Nanti tinggal misalkan kita masukkan aja X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, ketemu nanti Y-nya berapa. Nah, di situ. Itu semua pakai GUI, Graphic User Interface. Jadi, kamu ini
yang kamu buat ini adalah membuat otaknya, Hilma. Yang kamu bikin ini otaknya. Otaknya ini kan ketemu tadi, R-nya sekian, MSI sekian, R-nya sekian. Nah, itu tinggal bagaimana pengaplikasiannya. Kemarin karena saya minta untuk buat GUI ternyata tidak mampu. Ya mungkin saya pikir ya nggak apa-apa lah. Bukan ininya, bukan apa ya namanya. Bukan bidangnya memang, agribisnis ya. Saya pikir cukup bagaimana menganalisa ininya, nilai-nilainya saja gitu. Kalau model begini ya suruh aja anak-anak TI atau siapa yang bisa untuk membuat graphic user interface atau bisa dimasukkan ke dalam sebuah mobile application berbasis Android misalkan. Nah nanti si Dinas tinggal ini aja, masukin variabelnya aja. Jika X1 sekian, X2 sekian, X3 sekian, maka nanti harga cabai rawit di tingkat petani bakalan sekian. Nah begitu. Oh, kalau pakai GUI itu bisa kayak gitu, Pak? Bisa gitu. Termasuk sampai pada namanya grafik ya, grafik user interface. Grafik itu adalah ya tampilannya itu, user interface ya antara pengguna dan tampilan itu tadi yang dijalankan. Jadi kalau menggunakan GUI itu lebih interaktif sih sebetulnya. Nah itu. Ya, tapi ini ilmunya agak sedikit dalam lagi di MATLAB-nya, di tingkat di MATLAB-nya. Nah, di situ. Itu sih untuk masukan dari saya terkait dengan penginstalan dan lain-lain. Kalau sekelas Dinas harusnya beli lisensinya, kan cuman kemarin saya beli berapa dolar ya, $60 kan ininya lisensinya untuk Pak Holik itu beli $60, Pak? Apa? Belinya $60, Pak Holik? Iya, belinya cuma $60 saja, dan untuk skala Dinas saya pikir sangat murah. Cuman sekitar dolar berapa sekarang berapa ya? 14.000 ya. 14.000. Paling nggak sampai di posisi 900.000 lah, nggak sampai 1 juta. Nah di situ itu bisa. Tapi ya itu tadi softwarenya bagus tapi nggak bisa pakainya ya sama aja sih gitu. Tapi mending dibuatkan yang aplikatif ya, kayak misalkan aplikasi, jadi langsung Dinas langsung pakai, siap ready to use, oke, dan nah di situ. Mungkin itu sih masukan dari saya. Sebetulnya yang saya inginkan adalah kamu bisa meramalkan itu nggak di 2020, tapi 2021. Kan ini belum namanya bukan meramalkan, itu namanya membuat modelnya saja. Iya, Pak. Iya kan? Nah, ini belum, masih kalau dari saya pribadi ini belum meramalkan, tetapi hanya memvalidasi model. Modelnya ada sampai 2020, diujinya di 2020. Gitu, membandingkan aktual dengan itu cuma sampai pada model. Tapi kalau ditanya peramalan, mana peramalannya? Belum ada gitu. Nah, di situ masukan dari saya. Mungkin nanti bisa nyoba-nyoba lah untuk 2021 gimana, 2022 gimana. Kan it depends on the data input ya, bergantung pada data inputnya. Iya, Pak. Itu. Oke, itu. Terima kasih, saya ucapkan selamat. Mungkin langsung saja ya saya tanyakan kepada Pak Danang dan Bu Sandrias, gimana Pak? Karena Pak Kurniawan tadi udah berpesan kepada saya lulus, tinggal saya menanyakan ke Bu Sandrias sama Pak Danang, ini bagaimana Pak Danang dan Bu Sandrias? Ya ngomong aja gitu. Dari saya saya japri ya Pak, saya nggak tega Pak. Loh, ini kan sedang terbuka, separuh tertutup, terbuka online. Oke. Oh, lulus katanya. Yang Pak Danang, ada yang disampaikan Pak Danang? Ya, Pak Danang sudah mengirimkan nilai ke saya. Nilainya 83, otomatis lulus. Dan di saya juga saya nyatakan lulus, maka dengan ini Hilma pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 April pukul 11.40, Hilma kami nyatakan lulus. Terima kasih Pak Holik, Pak Danang, Pak Kurniawan, Bu Sandrias.
Terima kasih juga kepada Pak Danang dan Pak Kurniawan selaku penguji, juga Bu Sandra Alice Kurniasanti selaku dosen pembimbing 2. Demikian tadi sidang akhir dari Saudari Hilma Olinuha. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mbak Hilma ya. Terima kasih Ibu Andrea. Saya izin live Pak.